Abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'u lahu limuqta'imi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa bihaqqi qalbina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah lana ya Allah futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina sawa'i sabil. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Dimanapun kita berada, apapun yang kita rasakan dan kita miliki, baik kecil maupun besar, baik keadaan kurang sehat maupun keadaan sehat walafiat, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak nikmat dan kasih sayangnya Allah diberikan kepada hambanya, khususnya pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita, guru-guru kita, dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini antara maghrib sampai isya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan sehat walafiat, diiringi dengan kekuatan iman dan Islam yang ada di dalam hati kita, serta kita hiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mengharapkan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, serta kita siarkan agama Islam. Sangat kita harapkan nanti di yaumil qiyamah syafaat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh demi sepuh, serta para tuan guru dan para jamaah mushola taqwa, juga para remaja tanpa terkecuali, mudah-mudahan hadiran kita, langkah kita menuju mushola taqwa ini, dan alhamdulillah di dalamnya ada masjid taklim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan serta
maksud di dalam hidup kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kehilafan yang kita lakukan baik secara ucapan maupun tingkah laku kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ketua masyarakat takwa, ustaz dan staf pengurus lainnya, para ustaz Darmajid bin Muhammad Abdul Majid, Ustaz Abdul Hakim, Anwar Alim, Jamaluddin, dan para sepuh demi sepuh. Mudah-mudahan para pengurus sholat takwa ini diberikan kemudahan segala urusannya, diberi rezeki yang halal, yang thayyibah, yang barokah dalam mengurus sholat takwa ini. Para tua kami, Muhammad Jo, Sa'adi, Bapak Jumawardina, serta sepuh demi sepuh yang Al-Fakir cintai dan hormati. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir di sini. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ulalihi wa dhurriyyatihi wa jami' ummahatil mu'minin wa jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya min syuhada al-badr wal uhud wal badr wa sallam. Ya min umma jami' malaikatil karam. Subhanallah wa Allah wa ta'ala wa rasuluhu wa rasuluhu wa Sahabat kita bersama ibadah sebagai Imam Syekh bin Abdul Aziz bin Zaid bin Ali al-Mu'ali Abdul Rasul wa Rahim. Wa tasaddaq wa tawfi hadha al-masal at-taqwa taqdi hawa al-masrur yubana min al-hidam wa rizq al-halal tayyib wa rasul tabana fi din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitab Irsyadul Ibad ila sabil rasyad wa nafa'ana bi ulumina fid darin amin ila anqal. Masih pembahasan kita di dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabil rasyad. Sampailah kemarin sudah kita bahas mubtilatus shalah, di dalam yang membatalkan sholat. Kemarin sampailah di dalam sebuah waqiyah dan dihikayatkan, diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini an Syekh Mu'aiddin, dari Syekh Mu'aiddin annahu bahwasanya qala, beliau berkata, beliau menceritakan di dalam hikayat hidup beliau ini, Syekh Mu'aiddin, karena sebagaimana ada seseorang wali Allah, kekasih Allah, namanya Syekh Ahmad Ghaznawiyun. Syekh Ahmad Al-Ghaznawiyun. Nah, beliau ini Syekh Ahmad sakinan, tinggal bil gharin, di dalam goa, ya, di dalam goa. Qariban minasyam, goanya ini dekat dengan negeri Syam. Ya. Kalau dulu masih Syam, sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara, ya, di antaranya Palestina, Iran, ya,
dan sudah terpesah. Kalau dulu kan jadi Sam. Makanya Rasulullah berkata, Allahumma barikna bisamina wa yamanina. Negeri Yaman dapat doa juga dari Rasulullah. Dan juga di dalam Ka'bah itu ada rukun. Ya, ada rukun Sam, Yamani, ada rukun Iraqi. Ya, itu ada 4 rukun. Tapi terakhir itu rukun ya, Sam, Iraqi sama Yamani semua tajam. Ya, Hajar Aswad itu. Ya kan? Itu arahnya sama dengan rukun Ram. Kalau rukun Yamani berarti itu arah ke negeri Yaman. Rukun Sam ke Irak, Iraqi ke Irak. Ya, itu arahnya. Ya. Nah, di sini Syekh Ahmad ya, beliau kalau bahasa kita uzrah, kalau apa ya? Apa kalau bahasa ini bersemedi ya. Bahasa Kejawen ya kan. Di dalam Kejawen itu bersemedi ya. Petapa. Nah ini ya, emang ini suatu sunnah ya. Rasulullah pun berkhulwat, berpetapa, bersemedi ya. Ya. Mas semedinya benar-benar ini ya. Karena Allah, bukan karena dunia. Karena bersemedi karena dunia, biar nanti kaya, biar ini, apalagi biar mancingnya ya kan? Nah, ini sunnah Rasul mengerjakan sampai turun wahyu tuh yang pertama di mana? Di Gua Hiro ya, di Gua Hiro ya. Berarti beliau tuh sedang berkhalwat. Maksudnya khalwat itu menjauhkan dari manusia untuk lebih dekat ya. Tapi kalau misalnya artiin ya, bukan dekat dengan Allah, tapi biar dekat dengan manusia, di dekat sama dia ya. Berarti kan dia di dunia, bukan lillah ya, karena untuk dunia nih. Nah, ini salah kaprah apa salah kaprah. Kata kalau apa marah kan kaprah tuh ya, salah kaprah ya. Ya, nah ini Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ya, beliau sakinah masih beruzlah khalwat ya, sama Abu Bakar Resik, terus apa Hamid Abu Saleh bin Muhsin Al-Hamid Abu Saleh Tanggul, beliau ini sunnah ya. Tuh, bilillah, maka kan diikutkan juga dengan wali songo tuh, sunat Gunung Jati, terus sunat Kalijaga ya, itu benar lillahi ta'ala ya. Nah ini Bigarit bin Syam, duanya itu dekat negeri Syam, terus yang terpecah menjadi beberapa negara. Nah, Syekhu'in fazurtuhu, beliau berziarah ya, hadir berziarah, fazurtuhu fa'idan ma'alaihi ya. Maka beliau kaget masa suatu alaihi, apa yang beliau Syekh Muhyiddin ini ziarah ya, maksudnya datang ke tempat yang ditempati oleh Syekh Ahmad Al-Ghaznawi. Fa'idha ma'alaihi, maka tidak ada sesuatu apapun illa kecuali jildun wal admun. Beliau tuh tinggal kulitnya sama tulang. Itu benar-benar tuh ya. Kalau bahasa ininya tarekatnya ya. Makrifat kalau bahasa ini syariatnya tuh makrifat ya. Tapi kalau bahasa ininya tarekatnya ya. Tapi tarekatnya benar-benar nggak melenceng dengan syariat ya. Jangan melenceng dengan syariat
Jadi kan kadang-kadang dia begini, ya enggak, yang diwajibkan nggak dikerjain. Ya ini begini, dan juga harus benar-benar kalau kita harus mengikuti tarekat, torikot lah kalau bahasa itu harus ada gurunya, ya jangan kita otodidak baca beli, ya lagi jajar kan ada tuh buku-buku gitu kan, lagi jajar-jajar awal masuk ada jual-jual tuh, wah kita beli, kita baca, kita amalin, wah seorang aja dua, dia jadi lama-lama udah ada, ya majdubnya keluar dari syariat Islam, ya kalau majdub mengikuti syariat Islam, wah itu luar biasa, ya. Tapi kalau majdubnya melenceng dengan syariat Islam, wah kan repot, ya. Baru keluar udah, wah udah ngaku-ngaku dah, jadi inilah, beginilah, segini, wah. Setan demen emang udah tempatnya, kalau bukan nilai ta'ala makin demen ya. Kalau kita nilai ta'ala baca zikir, ya, cahaya ini zikir. Ini illa jaddan wa argun wa huwa dan beliau itu jalisun, posisinya dalam keadaan duduk, ala sajadatin, di atas sajadah, ya. Maksud sajadah ini tempat sujud, bukan ya, tempat sujud. Kayak kalau ya di tempat makan Nabi Luhud, ya, itu ada tempat masjid diwakafkan, ya, dan di situ ada batu tempat sholatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, mumpung masih ada beliau, kita tabarukan aja. Walaupun kita nggak ganti dodol, nggak kayak ini, kita boleh salat tabarukan. Di tempat makam Nabi Hud itu, ya, dan di situ ada suatu sungai, ya. Ya, sungai emang ini banyak para aulia, ya, para habaib, ya, para masyarakat yang bukan keturunan habaib juga. Beliau menjelaskan ini sungai ini emang ada itu, ada bukunya tuh, ya, sama ada depan malah depan saya lihat bukunya, kita baca hadisnya itu. Ada di situ, ya, sungai yang mana sungai itu Haudul Rasulullah. Jadi sungai yang dikasih oleh Allah buat Rasulullah diturunin ke dunia di situ. Makanya kalau waktu kekering ya kering, waktu musim ini bening airnya banyak itu. Pasti kalau saya sana para baik para aulia itu pasti mandi. Ya, ya. Saya pernah melihat Habib Umar, saya melihat Habib Salim, banyak lah para baik di situ. Ya. Nggak boleh ditaswir, nggak boleh dipoto-foto. Ya. Beliau marah. Ya. Nggak boleh. Banyak banget. Pokoknya di sana itu para mandi tetap barokah di situ. Ya. Nah, disitulah bikin masjid, ada masjid. Dan di sampingnya ada batu. Nah, batu ini di mana tempat sholatnya, sujudnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian kalau di situ pasti di situ sholatnya. Nah, banyaklah. Nah, makanya di sini ala sajadatin, di atas tempat sujud masuk di situ. Ya, ala sajadatin, tempat sujud dulu kan belum ada sajadah. Belum ada saja, ada pakai karpet kayak begini modelnya, ya kan? Nah, jadi bentuk kayak batu gitu, ya. Makanya buat jalis ada saja ada, ya. Mana ada di goa rata begitu, kan ada kali batu, ada begini, ada banyak para apa? Emang sunatullah, emang sunnah Nabi, banyak para habaib, apa? Cina pakai kodam buat beliau tuh Imam Haddad, banyak lah, ya.
di sana memang beliau uzlah, ya, menyendiri jauh dari manusia dulu gitu ya, biar lebih dekat dengan Allah. Memang tempatnya batu-batu semua tuh di atasnya. Wa wajalisun ala sajadatin wa baina yadayhi, dan di antara tangannya beliau itu ya, Syekh Ahmad ini ya, wa baina yadayhi asadani, puasa kanan kiri ya, berarti kan wa baina yadayhi, di antara tangannya ada dua singa, asadani. Kalau satu asad kan satu ya, jamannya usud ya, asad satu, dua asadani jamannya usud, banyak singa-singa. Ini asadani dua singa ya, dijaga dengan dua singa, masya Allah ya. Emang nggak sana kalau cerita di Umar itu naklukin singa nggak ini, malah kedua atasnya ya. Bagi kalau dakwah ke Afrika, masya Allah, itu bukan lawannya manusia, itu ke Afrika ya, dilawan hewan-hewan buasnya dulu gitu di Afrika, baru orangnya. Dan orang di sana di Afrika nggak ada yang putih ya, nggak ada yang putih di Afrika ya. Nah, itu apa, binatang-binatang liar itu banyak di Afrika. Ambil kan taklukin Afrika, rupanya di Afrika lagi dakwah ya. Wa wajalisun ala sajdi wa baina yadayhi asada faqala limin ain tasil. Lalu ditanya, Syekh Ahmad nanya ke Syekh Mu'aiddin. Faqala, lalu dia berkata kepada kuli min aina tasilu, min aina, kamu dari mana, tasilu sampai di sini ya, sampai ke sini nih, ke goa tersebut. Kata Syekh Ahmad Al-Ghaznawi bertanya kepada Syekh Ahmad Az-Zuhdi, Syekh Mu'aiddin. Qultu, dijawab oleh beliau Syekh Mu'aiddin, min Baghdad ya, saya dari Baghdad. Ini Baghdad kan Sam, makanya saya bilang terpecah menjadi 5 negara kalau nggak salah ya. Sam itu kan terpecah jadi 5 negara. Kalau dulu kan masuk satu ini doang, satu benua, satu Sam bahasa gitu ya. Ya Rasulullah kan apa namanya, mengembala sampai negeri Sam ya kan. Rasulullah mengembala hewan ya, kambing itu punya pamannya ya. Beliau gembala bukan miliknya, beliau berdagang bukan miliknya, berarti beliau Rasul nggak punya apa-apa ya. Mengembala hewannya punya pamannya, dan apa, berdagang bukan barangnya beliau, punya Sayyidatina Khadijah. Kuntu min Baghdad, saya ini dari Baghdad ya, dari Baghdad. Qala marhaban, beliau ahlan wa sahlan, selamat datang. Wa aksir khidmatal fuqara, beliau mengatakan ini, Syekh Ahmad ini mengatakan kepada Syekh Mu'aiddin, wa aktir, dan perbanyakilah khidmatal fuqara, berkhidmah, membantu kepada siapa? Al-fuqara, kepada para fakir miskin ya. Ya. Kan Rasulullah doanya, Allahumma amitni miskinan wa jumratil masakin. Allah, matikanlah saya ini Rasulullah nih, matikanlah saya ya Allah dalam keadaan miskin ya, dalam keadaan miskin ya. Ya maksudnya jangan sampai kita hubung dunia begitu ya. Kalau udah rezeki ya dapat rezeki ya. Wa aksir khidmatal fuqara hatta ya'duma amruka, sampai muliakan agama, muliakan amrukan perkara para
fuqara. Ya, dan beliau ini memesan kepada Syekh Muhyiddin, ya, wa aksir hikmata, perbanyaklah kamu membantu hikmah, ya, kepada fuqara, pada fakir miskin. Sampai kapan? Hatta yakdumal amruka, sampai engkau muliakan perkara urusan-urusan mereka, ya, sampai mereka ini mulia. Wa ini, dan sesungguhnya saya sakantu fi hadzal ghar mundu arba'ina sanatan. Masyaallah. Ya. Syekh Ahmad berkata kepada Syekh Muhyiddin, wa ini, dan sesungguhnya saya sakantu, tinggal di sini, fi hadzal ghar, di dalam goa, mundu arba'ina sanatan, sudah melebihi 40 tahun, ya, beliau tinggal di goa, ya, itu 40 tahun, ya, 40 tahun. Wastazaltu khalqa, ya, dan saya telah beruzlah, wastazaltu khalqa, ya, dengan makhluk, maksudnya saya menjauh dulu nih kepada manusia, ya. Saya mau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, kalau kita belajar kecil-kecilan, aku punya ruangan di rumah gitu kan buat ini, wah, itu juga luar biasa tuh. Apanya? Ujian, ya. Padahal masih satu atap, ya, satu atap kita bikin ruangan, itu sedikit dengan wah, luar biasa tuh ujiannya juga, ya. Apalagi ke atas gunung, di atas gunung di goa, ya, masih di atas gunung, minimal bukit, ya, minimal bukit, hampir rata-rata, ya. Apalagi daerah Timur Tengah ada gunung yang enak, ya, ada airnya, udara ini begini masih. Ya, kalau ibarat kalau kita pernah masuk ke Pamijahan, ya, Syekh Muhyiddin, ya, namanya Syekh Muhyiddin, ya, Pamijahan kan, itu kan ada tuh goa kalau kita masuk nanti setelah ziarah beliau, nah, kita ziarah ada tuh ke bawah tuh, ya, keluar kedinginan, ya, keluar keringetan gitu, ya kan, ya, itu padahal itu. Nah ini, beliau selama 40 tahun wa'tazaltu khalqah, walakin, akan tetapi mastaratu minal bukai, dan akan tetapi mastaratu, aku tetap, kata beliau ini Syekh Ahmad, ya, Syekh Ahmad Al-Ghaznawi, akan tetapi saya astaratu, itu istirahatnya aja beliau itu minal buka, diiringi dengan kesedihan, ya, nangis beliau, ya. Mastaratu, sesuatu yang saya jadikan buat istirahat, ya, merenungkan gimana, ya, sampai nangis. Tapi ini nangis beneran. Kalau kata orang bukan nangis binyawak, ya. Nangis beneran, ya. Dari lubuk hati, ya. Nah ini mastaratu minal buka mundu sampai salasina sanatan, ya. Istirahat saya itu di dalam zikir kepada Allah Ta'ala itu saya sedih, saya mencucurkan air mata, saya mengingat kesalahan saya, mengingat dosa-dosa saya, itu sampai salasina sanatan, sampai 30 tahun.
Nabi Rasulullah yang ada. Ini yang ya semasa umat Rasulullah, ya umat Rasulullah nih. Ya. Halasina sanatan. Kenapa? Di ajal khawfi sayyid itu. Ya. Karena khawfi sayyid, saya takut pada sesuatu. Diiringi dengan zikir, dengan hati berzikir, akal pikiran berpikir dengan kesalahan ke ini itu 30 tahun. Berarti kalau digambarkan beliau usia 40 tahun dengan beliau menangiskan kesalahan beliau selama umur hidupnya 30 tahun. Berarti 70 tahun. Ya, 70 tahun. Qultu ma huwa. Hanya nih, saya Muhyiddin. Ya. Sebabnya kenapa? Ya. Qultu, maka saya bertanya kepada Syekh Ahmad. Ya. Qultu ma huwa. Kenapa sebabnya bisa begini? Ya Allah kan memberikan likuli syai'in sabab. Setiap sesuatu itu ada sebab dan musababnya, ya kan? Ada sebab dan musababnya. Nggak ada kalau ada sebab nggak ada musababnya, itu nggak ada. Ya Allah menciptakan makhluknya pasti bersama-sama, ya nggak mungkin. Ya ciptakan laki semua nggak ada ceweknya, ciptain cewek semua nggak ada. Yang menjahili aja ada, cuma dia yang benci cewek, dibunuh cewek. Dia benci laki, dibunuh yang laki. Itu yang menjahili ya. Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan. Ya. Tapi orang ada yang benci cewek, dibunuh cewek semua. Dia benci laki, dibunuh laki semua. Ya kan? Nah, itu anak kalau benci laki semua zaman siapa? Nabi Musa Fir'aun. Ya kan? Sampai dia membunuh anak bayi laki-laki 60.000. Fir'aun membunuh bayi laki-laki, ya, itu 60.000 bayi laki-laki. Ya, lahir bisa kronim. Ya, kalau laki nggak panjang ini nggak 60. Kuntum ma'wa, sebab apa? Qala as-salatu idza salaitu nadartu fiha mukaffiran wa baqaitu wa qultu lam tarattu minasud. Qala, dijawab oleh Syekh. As-salatu, ketika saya sholat. Idza salaitu, apabila saya selesai sembahyang, nadartu, saya melihat, saya memikirkan fiha, di dalam sesuatu, ya, mukaffiran, sampai saya berpikir setelah sholat, ya, setelah sholat mikir apa ya Allah, ini salah apa, kenapa semua, ya, makanya kan kita dianjurkan suruh banyak-banyak beristighfar, gitu ya. Sudah banyak-banyak beristighfar. Sampai kalau Jumat pun khotib duduk di antara dua khutbah, ya, itu kita doanya istighfar. Ya, kenapa? Karena khotib pun menganjurkan wafi apa? Innahu huwal ghafurur barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ana wa iyyakum ayati wa dzikril hakim wa qul qur'ana wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduklah khotib. Nah, kita tadi diperintahkan doanya istighfar. Berarti banyak baca istighfar. Nah, kalau kita hafal, baca tuh doa sayyidatul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min
syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah cukup sekali. Jadi itu doa dimulai dengan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan saya. Allah Rabbi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau yang patut dan layak saya sembah. Nah itu doa itu ya. Ya, doanya itu. Nah, kalau ketika kita mau doa dunia dan akhirat, ketika ini dari tempat ini, ketika khotib mau naik ke mimbar, bukan duduk dari mimbar. Ya. Jadi khotib mau arah ke mimbar, tuh kita doa ada dari situ. Ya, kan bisa azan pertama, ya ada yang salat, ada yang salat sunnah, ada yang enggak. Ya. Terus ada. Jadi sholatnya sholat apa? Setelah kalian mau sholat hajat di situ, mau sholat taubat di situ, mau sholat qobliyah Jumat setelah. Namanya sholat sunnah bebas. Ya, sholat sunnah bebas apa? Bebas niatnya, ya. Nah itu, dia nggak mau sholat nggak apa-apa, bukan urusan saya. Itu bahasanya. Kita sholat aja, nah, sholat taubat dari situ tuh, mumpung di hari Jumat. Nah disitulah azan pertama, nanti otomatis si khotib mau ke mimbar, bukan duduk. Jelas. Jadi mau arah ke mimbar tuh banyaklah gitu doa. Ya banyaklah doa. Kalau bisa biasanya kita nggak lepas yang namanya utang. Ya nggak lepas nih. Ya yang namanya utang, piutang. Ya gimana? Baca apa? Baca surat Al-Qadar. Ya, setelah sholat, ya, biar orang mau sholawatan mau kotak amal lewat, tapi jangan lupa. Ya, ini nih nanti siapa tahu wasilah kotak amal lewat kita masukin, didorong. Ya, jangan kita tidur, jadi orang. Alhamdulillah. Ini wasilah di sini nih. Ya. Udah berapa kan, mau 1.000, mau 500, mau 2.000, nanti, ya kan? Itu lewat, nah, sambil kita baca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sebelum udah lewat di kotak amalnya jadi dorong, kalau belum ya alhamdulillah. Pokoknya itu jangan lewatin. Itu buat dorongan kita, nutrisi kita itu, ya. Buat nutrisi apa? Sembako itu di doa kita di gimana? Doa dari situ belum naik juga masih selawatan aja, apa doa aja kita. Jadi mau selawatan kita doa. Ya di situ tuh. Jadi mau arah khotib ke mimbar, itu kita doa. Bukan khotib duduk di antara dua khutbah. Kalau duduk di antara dua khutbah, bagi mustami, bagi kita pendengar, kita baca istighfar. Saya nggak apa doa itu, ya banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya, atau astagfirullahaladzim. Udah, penting apa yang tadi diperintahkan oleh si khotib kita lakukan. Disitulah ya, paham ya? Jadi doanya sebelum khotib ke mimbar, naik ke mimbar. Doa dulu di antara dua khutbah kita beristighfar. Nah bagi si khotib bukan istighfar. Ini bagi nanti kalau kita jadi khotib, bukan kita baca istighfar, tapi baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas berapa kali? Cukup sekali. Ya, karena jangan lama-lama duduk di antara dua. Kalaupun ada minum, tar aja minumnya. Makanan disediain ya. Ada
minumnya. Beda nanti kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha apa dah kita minum dulu dah banyak, kalau berkasih 2 botol kita habisin tuh perlu. Kalau enggak kita minta panitia, mana sih masa si khotib berkasih air itu suaranya lantang-lantang. Kasih itu. Walaupun Idul Adha kasih. Ya. Idul Adha kan nggak boleh ini dulu. Iya nanti siang juga kan. Kalau di khutbah kedua lagi nggak ada suaranya, wah jelek amat tuh khutbah, nggak ada airnya. Nah gambarannya di situ. Khotib ini kita doa, khotib duduk kita istighfar. Ya. Nah bagaimana nanti kelanjutannya? Waqala satidana qultu wa huwa, dia bertanya saya Mu'aidin tanya kepada sahabat, apa sih sebabnya kau bisa begini? Ya 40 tahun di goa, 30 tahun dia nangis. Insyaallah kita akan bahas malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keturunan kita dikuatkan keimanan dan keislaman di dunia wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala ya karim wa qala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa radul Fatihah wa jati surah Fatihah. Ya Bar ya Rahman ya Kasifal Gham ya Mani 'abdi yaghfir wa yarhamni fa'balana ya Allah fa'balana ya Rahman ya Wadin bisabul khair wa ja'alna auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa jirana min ahlil khair. Ibqa fi qulubina bi ta'atik wa rasulik